Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba memperagakan mengisi Erapot SMK versi 601. Dan pada percobaan kali ini saya memperagakan berperan sebagai guru mata pelajaran. Ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah cek capaian pembelajaran, kemudian input tujuan pembelajaran, dan yang ketiga input penilaian. Baik, kita buka saja Erapotnya. Nah, ini tampilan awal Erapot. Login menggunakan akun masing-masing. Login. Kemudian ini tampilan berandanya seperti yang lalu-lalu juga, ada mata pelajaran yang diampu oleh si pemilik akun ini ya. Yang pertama kita lakukan adalah cek CP, ada pada menu referensi, kemudian capaian pembelajaran. Di sini dicek CP-nya apakah sudah lengkap sesuai dengan kurikulum. Kalau misalnya tidak ada atau belum lengkap, maka tambahkan. Pada panduan diberitahukan bahwa untuk muatan lokal CP-nya tidak ada ya, sehingga perlu ditambahkan ya. Kalau dalam di tempat kita muatan lokal itu mungkin masuk di pendidikan Al-Qur'an. Misalnya di sini saya tambahkan elemennya juz amma, kemudian capaiannya adalah menghafal surah Al-Alaq. Simpan. Nanti akan muncul ya di bawah. Nah, ini juz amma menghafal surah Al-Alaq, dan di sini ada tombol aktif, nonaktif ya. Kalau misalnya ingin dinonaktifkan tinggal tekan nonaktif, nanti dia tidak muncul ya dalam proses berikutnya. Nomor 2 yang dikerjakan adalah menginput tujuan pembelajaran. Di sini normalnya kosong ya. Punya saya juga kosong. Kemudian di kanan atas ini ada tombol tambah data, kita klik. Pilih tingkat kelas, jenis rombongan belajar, ini ada 2. Ini saya pilih reguler. Kemudian rombongan belajar saya pilih 10B, mata pelajaran dasar kejuruan. Untuk rombongan belajar ini walaupun saya memilih 10B, namun prinsipnya kalau sama saja mata pelajarannya cukup di input 1 kali saja. Jadi yang 10A otomatis nanti tujuan pembelajarannya sudah masuk ya. Jadi ini pilih 10A atau 10B. Kalau untuk mata pelajaran saya ini karena sama kontennya, maka cukup pilih 1 saja, akan masuk ke 2 kelasnya. Kemudian capaian pembelajaran, ini pilih capaian pembelajaran yang ingin dimasukkan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini bisa Bapak Ibu kawan-kawan lihat di perangkat ATP, alur tujuan pembelajaran, atau di modul biasanya juga ada tujuan pembelajaran. Ini saya contohkan 1. Kemudian di sini ada unduh template TP. Nah, ini diunduh, disimpan di komputer Bapak Ibu, simpan, kemudian dibuka. Maka kita memasukkan tujuan pembelajarannya itu di Excel ini ya. Kalau ada berapa tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ingin masukkan, silakan dimasukkan pada Excel ini ya. Contoh misalnya ini saya sudah ada tadi, menjelaskan dampak perkembangan teknologi telekomunikasi. Saya contoh 1 saja dulu, nanti saya masukkan lagi di capaian yang lain ya. Dan ini disesuaikan Bapak Ibu tujuannya dengan capaiannya ya. Kemudian kalau sudah, di sini ada bagian choose file. Ini ditekan, maka arahkan ke folder file Excel yang sudah diisi tadi. Di mana tadi? Di sini ya. Maka akan terupload. Nah, ini data tujuan pembelajaran berhasil disimpan, akan muncul 1 yang sudah diisi tadi ya. Kalau ingin tambahkan lagi dengan CP yang lain,
bisa diulang. Misalnya di sini saya contohkan satu kali lagi untuk CP yang lain. Nah, ini misalnya unduh lagi, simpan, buka lagi. Di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan tujuannya ya Bapak Ibu, sekali lagi bisa atau kawan-kawan bisa melihat pada perangkat ATP atau di modul. Nah, ya disimpan saja lagi, kemudian lakukan langkah yang sama ya, diupload kembali Excel yang sudah diisi tujuan pembelajarannya tadi. Tadi yang mana ya? Yang ini. Kalau ada dua ya berarti ada dua nanti pada satu CP tersebut tujuan pembelajarannya. Nah, namun dia akan terkumpul ini ya jadi satu semua. Tapi bisa kita pilih pada capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran media dan jaringan telekomunikasi ini ada dua. Nah, ini ada dua tujuan. Kemudian kalau Bapak Ibu kawan-kawan ada salah atau ingin mengganti tujuan ini, di sini ada tombol aksi, ini bisa diubah atau dihapus ya, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian yang ketiga kita input nilai, ada pada menu nilai akademik, kemudian input nilai akhir. Di sini kita pilih kelasnya yang sesuai yang kita ajar, jenis rombongan belajar reguler, rombongan belajar misalnya saya contohkan 10A TJKT, mata pelajaran dasar kejuruan. Tujuan yang tadi kita masukkan itu dia jadi kompetensi ini yang ada di sini ya. Baik, kita coba isi nilai dulu. Isi nilai bisa Ibu isi nilai, Bapak Ibu isi nilainya langsung di sini misalnya 80 dan nilai yang diisi hanya satu ya, nilai akhir. Jadi silakan Bapak Ibu persiapkan dulu nilai akhir dari siswa-siswanya, atau Bapak Ibu kawan-kawan sekalian bisa mengunduh template lagi ya, unduh template, disimpan di komputer, kemudian dibuka. Bisa Bapak Ibu masukkan nilainya di sini ya, sesuai dengan penilaian Bapak Ibu, dan ini hanya satu nilai saja. Ini saya jeda dulu videonya, saya coba memasukkan nilai. Nah, di sini saya sudah selesai memasukkan nilai, tapi ini contoh ya Bapak Ibu. Kemudian ditutup, upload lagi template nilai yang tadi yang sudah diisi. Tentu kalau Bapak Ibu kawan-kawan langsung mau ngisi di webnya juga dipersilahkan. Nah, nanti akan muncul warning seperti itu, nilai sudah berhasil diimport. Kita coba cek. Nah, ini nilainya sudah ada ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu harus melakukan conteng pada kompetensi yang sudah dicapai oleh siswa. Atau misalnya ada siswa yang kurang ya, yang kurang terhadap kompetensi tertentu atau tujuan pembelajaran tertentu, ini bisa juga diconteng pada bagian yang kurang. Untuk hal ini harus dikerjakan manual ya, tidak bisa diimpor-impor. Jadi ini adalah sesuatu yang agak baru dari ERAPOD versi sebelumnya.
silakan Bapak Ibu ini dikerjakan nanti per anaknya, diconteng-conteng yang mana sesuai dengan kemampuan atau kompetensi dari anaknya. Kalau sudah semua, ini coba saya isi dulu ya. Saya jeda lagi videonya. Ini ada tips sedikit untuk menconteng Bapak Ibu kawan-kawan, conteng di kotaknya saja ya yang ditekan, karena saya tadi coba menekan pada deskripsinya, dia akan kembali ke atas demikian. Nah, seperti itu, ke atas. Padahal kan kita conteng yang di bawah. Jadi supaya tidak tergeser-geser, Bapak Ibu kawan-kawan bisa klik pada kotaknya ya. Cuman ini terjadi mungkin juga bisa di tempat saya saja. Nah, ini sudah anak terakhir. Saya cek dulu, oh ini ada yang belum. Dan ini harus diconteng semua ya Bapak Ibu kawan-kawan sekalian. Tujuan ini harus diconteng semua ya. Kalau dia menguasai ya diconteng yang menguasai, kalau dia tidak menguasai diconteng yang tidak menguasai. Saya cek dulu. Baik, sudah. Oh, ini kurang satu. Kalau sudah, tekan simpan. Nilai akhir berhasil disimpan dan silakan Bapak Ibu melanjutkan di kelas yang lain. Untuk melihat rekapnya bisa juga dilihat pada menu capaian kompetensi. Ya, di sini akan kelihatan redaksi dari tujuannya. Nah, di sini nanti ada tulisan perlu ditingkatkan dalam mengetahui bilangan-bilangan biner, heksa, dan desimal. Ini bagi kompetensi yang perlu ditingkatkan. Namun jika bagus semuanya maka kosong. Demikian. Itu mungkin percobaan dalam mengisi rapot yang terbaru versi 601 SMK. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.